Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa hari ini sahabat petani desa. Kali ini kita coba melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab tanaman jagung itu tidak bisa tumbuh dengan subur. Jadi teman-teman semua coba simak video ini dengan baik sampai habis, jangan nanti salah paham. Dan ini kita akan melihat dulu bagaimana kondisi suatu tanaman jagung yang mana sudah memasuki masa generatifnya, tetapi tanaman jagung tersebut tidak tumbuh dengan subur, tidak tumbuh dengan baik. Sebagaimana ini video yang kita lihat, yaitu tanaman jagung, kita lihat malah batangnya itu ada yang kerdil, batangnya itu pendek, tidak tumbuh tinggi, dan kita lihat juga ukuran batangnya itu tidak lebar. Batangnya itu lebih kecil, dan termasuk tongkol-tongkolnya kita lihat yang terdapat pada jagung tersebut juga tongkolnya itu tidak besar, tongkolnya itu juga kecil. Kita lihat ya teman-teman semua. Secara keseluruhan yang kita lihat di video ini, batang jagung tidak tinggi, kemudian ukurannya juga kecil dan tongkolnya juga kecil, tidak seperti jagung yang subur lainnya. Nanti di ujung video kita juga akan melihat contoh tanaman jagung yang tumbuhnya alhamdulillah lebih subur dibandingkan dengan yang di depan kita ini. Ini yang menjadi faktor tanaman jagung ini tidak tumbuh dengan subur. Yang pertama teman-teman semua, ini karena tempatnya, karena keadaannya. Keadaan di sini di mana jagung ini dia ditanam di tempat yang teduh, tidak terbuka, jadi sinar matahari tidak langsung terkena kepada tanaman jagung ini, tetapi tertutupi dengan daun bambu, yang dimana kita lihat di samping tanaman jagung ini terdapat rumpun bambu, sehingga rumpun bambu yang menaungi jagung-jagung di bawah ini, sehingga jagung ini tidak langsung terkena sinar matahari, sehingga untuk melakukan proses fotosintesisnya terhambat, sehingga energi sumber makanan yang seharusnya diperoleh oleh tanaman jagung ini menjadi berkurang. Kemudian di sisi lain, yang kedua sahabat petani desa, yang menjadi faktor penyebab tanaman jagung ini juga tidak bisa tumbuh dengan subur, di mana di sampingnya tadi itu, di samping tanaman jagung ada pohon bambu, jadi nutrisi unsur-unsur hara yang terdapat dalam tanah ini kekurangan, karena rumpun bambu tersebut juga menarik nutrisi dan unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah, sehingga ketersediaan makanan yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman jagung tersebut menjadi berkurang. Kemudian teman-teman semua sahabat petani desa, inilah coba kita lihat tanaman jagung yang lebih subur dibandingkan yang tadi, yang dimana kita lihat tongkolnya lebih besar dibandingkan tanaman jagung yang tadi di tempat yang ternaung oleh rumpun bambu. Selain tongkolnya yang besar, kita lihat juga ukuran batangnya ya teman-teman semua. Di sini terlihat ukuran batangnya ini jelas lebih besar batangnya jagung yang ini, dan ukurannya juga lebih tinggi, ukuran batangnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Ini yang lebih jelas, kita lihat tongkolnya itu lebih besar dan juga batangnya ini lebih besar dibandingkan yang tadi. Jadi inilah teman-teman semua, ini yang menjadi perbedaannya dulu, perbedaan antara tanaman jagung yang tumbuh subur dengan yang tidak tumbuh subur. Tongkolnya itu lebih kecil yang tidak tumbuh subur, batangnya juga lebih kecil dan batangnya tidak tinggi. Sedangkan yang subur, tongkolnya ini lebih besar dan juga batangnya lebih besar, batangnya juga lebih tinggi. Jadi teman-teman semua, untuk kesimpulan video kita kali ini, salah satu penyebab faktor yang menjadi penyebab tanaman jagung itu tidak bisa tumbuh dengan subur, yaitu kondisi tempat dia tertanam, dimana jika tanaman jagung itu ternaungi oleh pohon-pohon yang lain sehingga dia tidak bisa terkena matahari secara langsung, maka tanaman jagung tersebut akan susah untuk melakukan proses fotosintesis.
karena susah terjadinya proses fotosintesis sehingga mengakibatkan tanaman jagung tersebut kekurangan energi, kekurangan sumber makanannya. Kemudian yang kedua, karena dia ada tanaman yang lain yang lebih besar di sampingnya, yaitu proses penyerapan sumber nutrisi yang ada dalam tanah. Sumber nutrisi yang ada dalam tanah sudah terbagi karena juga diserap oleh tanaman yang lain yang terdapat di samping tanaman jagung tersebut, sehingga nutrisi yang seharusnya dimiliki oleh tanaman jagung secara seutuhnya maka sudah terbagi dua. Sekian sahabat desa, faktor-faktor yang menjadi tanaman jagung tumbuh kurang subur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.